Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 11 November 2022. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami memerlukan Tuhan hadir melalui firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun dan pengarah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya, Pendeta Abraham Dotulong, bersama istri Mutika dan anak Anaya Dotulong, secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 dengan tema dipilih dan diselamatkan. Oma, opa, opung, anti, uncle, abang, kakak, yuk baca firman 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memiliki kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk menggali lebih dalam firman ini, kita akan dituntun dengan 2 pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa kita harus mengucap syukur? Ayat 13. 2. Apa yang akan kita peroleh? Ayat 14. Terima kasih Bami untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk menjawab kedua pertanyaan berikut yang ada dalam ayat 13 dan 14 dan penjelasannya demikian. Kita patut bersyukur karena Allah telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya dan memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pemilihan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh anugerah-Nya. Roh Kudus yang menuntun kita pada keselamatan yang kita yakini, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Allah telah memanggil kita untuk percaya dan beriman kepadanya. Kita beriman dan mempercayai firman Allah, Injil, sebagai satu-satunya yang mengarahkan kita kepada keyakinan yang benar, yakni Yesus Kristus. Dan di dalam Kristus kita semua dipanggil untuk memperoleh
kemuliaan di dalam namanya. Hal ini menjadi bukti bahwa keselamatan yang kita miliki bukanlah isapan jempol, karena kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus telah dinyatakan oleh Injilnya. Kita tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi akan memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Berdasarkan penjelasan firman ini, mari kita melakukan firman ini. Kita percaya kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk diselamatkan. Dan yang berikut, mari bersama kita menanti kemuliaan di dalam Tuhan Yesus, yakni hidup yang kekal. Untuk itu, mari kita bagikan kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman di gereja, para pelayan Tuhan, dan setiap orang yang kita kenal, agar kita semua tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Oleh karena itu, kita harus hidup semakin takut akan Tuhan dan menjadi saksi bagi sesama agar mereka pun mengenal Kristus dan mau percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu beriman setiap saat dan meletakkan hidup ini dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Salam dari kami di Setia Mekar. Tuhan Yesus menyertai kita semua.